Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Bilgia Yuklima dengan NIM B1D21003. Di sini saya akan menjelaskan tugas struktur konstruksi 4 yang berjudul Hybrid Struktur Sistem. Apa itu arsitektur hibrid? Dalam beberapa tahun terakhir, frasa atau bangunan hibrid telah muncul di sejumlah publikasi arsitektur atau blog. Namun banyak orang tidak menyadari apa itu bangunan hibrid atau bahkan mungkin berpikir bahwa tidak ada perbedaan antara struktur hibrid dan campuran. Bangunan hibrid menggabungkan lingkungan, perkotaan, dan strukturnya, memiliki desain terprogram yang sangat canggih. Bangunan hibrid adalah makhluk serbaguna yang terintegrasi dan siap untuk memenuhi kebutuhan kota yang diharapkan dan tidak terduga. Di sini ada contoh gambar bangunan hibrid, kombinasi dari banyak aplikasi bertindak sebagai sistem perkuatan, merangsang aktivitas yang telah atau lebih lemah sehingga semua orang mendapat manfaat. Struktur hibrid dimaksudkan untuk menciptakan campuran kegiatan interior yang bersifat publik dan pribadi. Daerah dengan kepadatan tinggi adalah tempat bangunan hibrid berada. Dengan pembatasan penduduk lahan, desain hibrid menyarankan untuk menciptakan peraturan di mana berbagai pekerjaan hidup berdampingan, meningkatkan kualitas habitat dan menghidupkan kembali lingkungan. Sedangkan di sini ada hibrid dalam arsitektur. Bangunan hibrid adalah desain berbagai gaya bangunan menggunakan kombinasi berbagai bahan atau teknik. Sistem hibrid sering membutuhkan produksi komponen fabrikasi di luar lokasi. Konstruksi dapat diselesaikan lebih cepat berkat fabrikasi dan pemasangan. Dibuat sederhana karena sistem dapat dikirim ke lokasi kerja sesuai kebutuhan. Dan di sini ada sistem hibrid struktural. Sistem hibrid struktural adalah sistem yang menggabungkan setidaknya dua bahan dalam anggota struktural, atau seperti balok, kolom, atau dalam struktur itu sendiri. Istilah ini sangat ambigu, atau seperti bingkai dengan kolom baja dan balok kayu, karena material komposit dapat dijelaskan oleh kualitas komposit dan dengan demikian diwakili oleh seperangkat parameter material khusus untuk sistem itu. Ia belum dianggap sebagai sistem hibrid. Nah, di sini ada metode konstruksi hibrid. Metode konstruksi yang dikenal sebagai sistem arsitektur hibrid memanfaatkan komponen modular dan fabrikasi. Keuntungan dari kedua dunia digabungkan dalam metode bangunan hibrid ini. Saat mentransfer panel berukuran praktis ke berbagai lokasi. Ini termasuk produktivitas tinggi yang terkait dengan pembuatan modul dan kesederhanaan. Transportasi yang diberikan oleh rakitan fabrikasi atau flat pack tidak diragukan lagi. Pembangunan komponen modul yang cepat dan teliti adalah manfaat utama dari pembuatan modular. Perusahaan konstruksi fabrikasi menawarkan bangunan yang terbuat dari panel yang dibuat di pabrik dan dengan cepat dan dengan desain yang fleksibel diletakkan di lokasi. Bahan daur ulang dapat digunakan untuk membangun panel yang kemudian selesai dan dicat di pabrik. Panel tersedia dalam ukuran khas dan dapat diisolasi dengan memesan panel tambahan dan mengirimkannya. Mudah untuk melakukan modifikasi atau penambahan pada rumah. Kebutuhan pembangunan rumah dapat dipenuhi dengan menambahkan atau memindahkan panel dinding, pintu, dan jendela. Sedangkan di sini ada studi kasus kota atau bangunan vertikal. Proyek berada di lingkungan Catalinas Norte di Buenos Aires City. Struktur ini dibuat sebagai tanggapan terhadap tuntutan bahwa megalopis modern menetapkan pada jenis bangunan baru yang dikenal sebagai bangunan hibrid, bangunan yang dapat menghubungkan berbagai fungsi dan menggabungkannya. Hibrid baru potensi untuk berkembang menjadi kondensator sosial bagi komunitas baru yang dapat menentukan ruang publik dan menyediakan penghuni dengan perumahan, pekerjaan, rekreasi, dan kegiatan budaya. Masalah kepadatan perkotaan abad adalah konsolidasi garis vertikal sebagai pengalaman spesial baru, membuat bagian hibrid lebih signifikan daripada pabrik lantai lainnya. Struktur ini biasanya bangunan super, struktur mega, atau bangunan kota. Nah, di sini juga ada gambar kerja atau megastruktur dari bangunan tersebut.
Penjajaran komponen terprogram berfungsi sebagai cara mengukur skala hibrid dan hubungannya dengan lingkungannya. Sementara penggunaan campuran dalam hibrid horizontal dibuat dengan penambahan di pabrik rantai. Mereka diproduksi dalam hibrid vertikal melalui superposisi. Dalam struktur hibrid, hubungan antara bentuk dan fungsi dapat dinyatakan secara eksplisit atau tersirat dengan fragmentasi dalam contoh pertama dan dengan integrasi dalam contoh kedua. Bangunan hibrid akan berusaha untuk menanggapi bentuk wadah daripada memiliki morfologi yang ditentukan yang sesuai dengan fungsinya, menghasilkan habitat yang sama di mana semua aplikasi dapat hidup berdampingan. Dari sini ada gambar yang kedua atau hibrid vertikal. Fleksibilitas dan fungsionalitas. Struktur hibrid adalah pilihan terbaik untuk desain konstruksi yang mengandalkan teluk dan bentang untuk memberikan integritas struktural dan fleksibilitas. Setidaknya karena dua alasan, kapasitas bentang struktur hibrid ditingkatkan dengan penggunaan logam dan kontrol yang lebih baik dipastikan. Dengan konstruksi di luar lokasi, penghuni juga memiliki pilihan desain tak terbatas yang mereka miliki. Jenis bangunan ini memiliki berbagai macam tekstur, ornamen, dan finishing bangunan dan tidak terbatas pada satu gaya arsitektur. Setiap struktur hibrid memiliki potensi untuk dibuat dengan indah. Dan di sini ada kesimpulan, hibrid ini sangat cocok untuk memadukan ruang hunian di bingkai kayu setengah bangunan dan ruang komersial seperti toko dan kantor. Di bagian beton struktur, hibrid mungkin merupakan pilihan yang paling masuk akal, efektif dan ekonomis dalam beberapa keadaan. Struktur hibrid lebih masuk akal dalam hal efisiensi, kecepatan, dan ekonomi. Mereka efektif tetapi juga jauh lebih baik dalam hal kualitas, daya tahan, dan pemeliharaan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.